박재현 씨. 기다리고 있었어. Pak Jaehyul meremehkan Rayong, menyangka jika Rayong sangat ketakutan. Jaehyul sangat yakin jika trauma itu masih dialami Rayong. Ia juga yakin Rayong tidak akan pernah bisa melaporkan perbuatannya dulu maupun sekarang karena Rayong takut dipandang sebagai korban. Rayong terlihat sangat ketakutan. Meski ia terus mengatakan tidak, nyatanya ia tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba Yuni datang menyetrum Jaehyul dengan kejut listrik Rayong yang jatuh. Yuni dengan wajah babak belur langsung mengajak Rayong keluar. Shinji datang tepat waktu dengan mobilnya lalu membawa mereka pergi. Rayong membawa Yuni ke tempat yang aman. Yuni kemudian memberi USB yang Rayong berikan. Yuni ingin memastikan bahwa Rayong bisa menangkap Pak Jaehyul. 약속할게요. Rayong kemudian menelpon Sang A untuk datang ke sana. Sementara itu, Sang A terlihat baik-baik saja bersama Minso. Minso mendengarkan apa yang ia ceritakan. Sang A kemudian bertanya tentang luka di pipi Minso. Minso meyakinkan bahwa ia akan membalas pelakunya. 후회하게 해주면 되지. Ketika sampai di tempat ibunya, Sang A meminta maaf karena merasa bersalah. Andai dia tidak kabur, ayahnya pasti tidak akan memukuli ibunya. Yuni meyakinkan Sang A bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga berjanji semua ini tidak akan terjadi lagi. Rayong mengabari Jaehyul jika Sang A bersamanya. Ia juga memberitahu akan membuat laporan atas kasus penganiayaan terhadap istri dan juga sang anak. 근데 너도 알잖아, 아닌 거. Jantung Daen yang sempat berhenti akhirnya kembali berdetak saat mereka membawanya ke rumah sakit. Hyunjin terus memantau keadaan Daen. Ia tak ingin kecolongan lagi seperti Yujong. Songkyu yang melihatnya berkata akan menggantikan Hyunjin agar Hyunjin bisa beristirahat. Sementara itu, Seungjin mendatangi administrasi menanyakan kamar Daen dirawat. Seungjin bertemu Songkyu. Ia mengorek informasi sejauh mana Songkyu tahu tentang kasus itu. Sementara itu, mereka telah memindahkan Daen ke tempat yang lain agar tidak seorang pun tahu. 피스텔로 가. 경계 철저히 서고. 네, 알겠습니다. Menggunakan USB itu, mereka berusaha membuka aplikasi Connect di ponsel Pak Jaehyul. Notifikasi juga langsung masuk ke ponsel Pak Jaehyul hingga membuat Pak Jaehyul langsung menghapus aplikasinya. Namun Dongji sudah mengantisipasi dari kesalahan pertama hingga aplikasi itu kini telah aman. Sayangnya, aplikasi itu memiliki sandi dan pemasukan sandi terbatas. Jika mereka terus melakukan kesalahan, meski aplikasi itu ada, aplikasi itu tetap tidak bisa dibuka. Lagi-lagi, pengacara Kwon melampiaskan kecewaannya pada Pak Jaehyul. Ia juga menyebut tentang kami yang meminta Pak Jaehyul untuk bergabung dalam Connect sesuai kontrak. Pak Jaehyul memberitahu bahwa LNG akan hancur lebih dulu. LNJ는 절대 입을 열지 못할 겁니다. Tak disangka, sebuah artikel muncul berisi berita percobaan pembunuhan 20 tahun yang lalu. Sementara itu, Rayong sedang menghadiri sebuah acara. Dia masih tidak tahu artikel tersebut hingga Pak Jaehyul menghubunginya dan memberitahu jika LNG sudah hancur. 산산이. Rayong menjelaskan tentang hukum pidana pelecehan yang dialami oleh seseorang, tapi pelakunya tidak dihukum. Pengacara lawan sama sekali tidak percaya yang diucapkan Rayong setelah membaca artikel itu. Pengacara itu kemudian membahas artikel itu dan menanyakan mengapa Rayong menyembunyikan kejahatannya selama 20 tahun. Rayong terlihat ketakutan. Ia teringat ucapan Pak Jaehyul bahwa Rayong tidak akan berani mengungkapkan kebenarannya. 넌 어차피 아무 말도 못할 거야. Setelah berpikir dan mengumpulkan keberanian, Rayong akhirnya mengatakan semuanya. Ia menyembunyikan kasus itu karena dirinya adalah korban pelecehan seksual. Teman-temannya datang untuk menyelamatkannya hingga melukai korban. Pengacara lawan itu masih tidak terima. Meski itu adalah tindakan pembelaan diri, harusnya Rayong tetap mengakui kesalahannya untuk dihukum. Rayong mengaku menyesali perbuatannya. Ia kemudian membahas skandal prostitusi dan eksploitasi anak di bawah umur, lalu meminta pihak investigasi untuk menyelidikinya.
Mengira Rayong sedang mengalihkan pembicaraan, pengacara itu dengan cepat memotongnya. Namun Rayong tak ingin kalah. Ia kembali membongkar dan memberitahu bahwa skandal itu berada dalam sebuah aplikasi bernama Connect. Seseorang yang telah melakukan pelecehan padanya juga menjalankan aplikasi itu. Ia akhirnya memberitahu semua orang bahwa jaksa Park Jae-yeol yang berada di balik semua kasus itu. 무진지검 형사 3부 검사 박재열입니다. 피의자 이용자들까지 수사 기간에 빠른 Kesempatan memasukkan sandi aplikasi Connect tinggal 1 kali percobaan. Jika mereka gagal, maka kesempatan itu sia-sia. Shinji kemudian meminta bantuan Taeju. Mungkin saja Taeju memiliki solusi. Dongjin tidak yakin jika Taeju bisa membukanya. Mereka harus menggunakan cara yang luar biasa untuk membuka aplikasi itu. Namun siapa sangka Taeju berhasil membukanya dengan 1 kali percobaan. 찾는 게 다 된 것 같은데? Mereka bisa menangkap Park Jae-yeol menggunakan akun pengelola dan log server yang masih ada dalam data aplikasi, serta transaksi dan perintah untuk menyuplai korban. Hyunjin kemudian menghubungi Seonkyu meminta untuk datang karena mereka akan membuat laporan resmi. Tapi Seungjin mengetahui hal itu juga ikut bersama Seonkyu. Seonkyu mengira Seungjin bisa dipercaya hingga ia tidak curiga. 형은 믿을 수 있는 거. Melihat bukti itu, Seungjin langsung memberikan tembakan peringatan. Seungjin meminta barang bukti itu, jika tidak maka dia akan menembak. Seonkyu tidak percaya Seungjin terlibat dalam kasus itu. Beruntungnya Seonkyu berhasil memberikan bukti itu pada Hyunjin lagi. Seonkyu meminta Seungjin untuk menembaknya jika tak ingin Seungjin yang ia tembak. Seonkyu berhasil merebut pistol Seungjin. Ia kemudian menyerang Seungjin hingga pria itu tersungkur. Rupanya Seonkyu sudah curiga pada Seungjin. Ia sengaja membawa Seungjin ke sana untuk menangkapnya. Berawal dari kecurigaan Seonkyu saat Seungjin berbohong tentang telepon itu. Lalu saat Seungjin menemukan suntik di tempat Seonhwa terbunuh, Seonkyu sengaja mengambil peluru di pistol Seungjin dan hanya meninggalkan 1 peluru tersisa. Seonkyu akhirnya menangkap Seungjin. 수 있고 변호사 선임할 수 있고. Sementara itu, Park Jae-yeol diberhentikan dari tugasnya. Semua itu adalah perintah dari menteri yang berwenang. Kepala jaksa bahkan meremehkannya. 빨리빨리들 하자. Park Jae-yeol kemudian menghubungi pengacara Kwon untuk meminta bantuan. Ia memberitahu bahwa bukti yang mereka dapat adalah bukti ilegal yang tak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Park Jae-yeol juga yakin jika saksi tidak akan berani buka suara. Park Jae-yeol meminta pengacara Kwon untuk melindunginya. Namun rupanya pengacara Kwon telah meninggalkannya. Ia berkata harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Ia juga yakin Park Jae-yeol tak akan melibatkan mereka. A가 아니라 자네라서 육아. Seorang wanita bernama Sueun mendatangi LNG dan mengaku sebagai korban Connect. Sueun mengumpulkan keberanian setelah melihat Rayong tampil di TV. Namun Sueun tidak tahu identitas pengguna sama sekali. Ia akan tahu jika melihat fotonya. Hyunjin memberitahu meski tidak ada bukti yang menguatkan jika kesaksian para saksi konsisten, maka tentu saja mereka bisa dihukum. Sueun terlihat bersedih karena dialah korban pertama yang mendatangi mereka. Namun Rayong meyakinkan datang ke kantor mereka untuk bersaksi membutuhkan keberanian yang sangat besar. Tanpa diduga, 2 orang korban lain juga mendatangi mereka. Salah satunya bahkan seorang pemuda. Mereka mengaku datang ke sana setelah melihat siaran Rayong.